Oke, kita lanjutkan. Untuk fotosistem 2, ini karena ada panjang gelombang 680, maka klorofilnya terurai sehingga elektronnya tereksitasi dan ditangkap oleh plastoquinon, dan elektronnya akan diteruskan ya dari satu akseptor ke akseptor lain. Tapi ternyata pada fotosistem 2 ini, selain cahaya itu menguraikan klorofil, ternyata yang namanya cahaya ini nanti juga akan menguraikan air. Nah, jadi ini ada yang namanya air ketika terkena panjang gelombang 680 nanometer, dia ini akan terurai sehingga nanti dia akan pecah ya menjadi H+ sama O2 plus elektron. Nah, jadi peristiwa ini karena air ini pecah dari energi cahaya, maka peristiwanya ini dikatakan sebagai fotolisis H2O. Nah, jadi ini ada istilah khusus. Jadi perlu diingat adik-adik bahwa pada fotosistem 2, ketika ada panjang gelombang 680 mengenai klorofil, maka yang terurai tidak hanya klorofil tetapi juga air yang ada di daun tersebut. Nah, kemudian yang namanya elektron hasil penguraian dari H2O ini akan diberikan kepada klorofil pada fotosistem 2. Jadi elektron yang ada di sini hasil fotosintesis itu akan dipakai untuk mengisi kekosongan elektron pada fotosistem 2. Karena klorofil tadi elektronnya sudah hilang. Nah, sudah tereksitasi. Jadi di sini elektronnya kosong sehingga harus diisi dengan elektron dari air. Sehingga tadi kembali bahwa H2O itu dipakai sebagai sumber elektron. Kemudian yang O2-nya. Nah, yang O2 yang ada di sini nanti akan dilepaskan ke atmosfer ya sehingga bisa kita hirup, dihirup hewan ataupun makhluk hidup yang lain. Kemudian yang H. Nah, ini yang ion H+-nya ini nanti akan ditangkap. Nah, ion H+ ini nanti akan bergabung dengan elektron yang sudah ditangkap oleh ferredoksin. Nah, jadi dia akan ke sini. Oke, jadi elektron yang sudah ditangkap oleh ferredoksin tadi, ini dia akan bertemu dengan NADP plus H+ yang dari air. Nah, sehingga nanti akan membentuk yang namanya NADPH ya. Nah, ini kalau mau ditulis komplit 2 karena ini 2H+ plus setengah O2 sehingga dia akan membentuk NADPH, dan NADPH ini adalah energi kimia ya. Oke, jadi bisa kita ulangi lagi ya. Adik-adik, ada klorofil terkena cahaya matahari, elektronnya tereksitasi, ditangkap oleh plastoquinon dan elektron itu akan dilempar dari satu akseptor ke akseptor lain sampai nanti oleh plastosianin akan dimasukkan kembali ke klorofil yang ada di sekitarnya. Terus kemudian dia terkena dengan panjang gelombang yang lebih tinggi, tereksitasi lagi dan ditangkap oleh ferredoksin. Oleh ferredoksin akan elektronnya akan diikat oleh NADP+ dan berikatan lagi dengan H+ yang diperoleh dari hasil fotolisis H2O sehingga membentuk NADPH2. Nah, selain NADPH2, energi kimia yang dihasilkan dari proses fotosistem ini ada lagi yang disebut dengan ATP. Jadi, setiap elektron itu dilempar atau ditransfer dari satu akseptor ke akseptor lain, maka di sini nanti akan dihasilkan ATP. Jadi ini nanti ada ATP ya. Terus di sini juga ada ATP. Jadi setiap elektron itu dilempar atau ditransfer pasti akan menghasilkan ATP. Nah, proses dari fotosistem 2 tadi ke fotosistem 1 sampai terbentuk NADPH2 ini disebut dengan istilah fotosistem non-siklik karena
dia tidak siklus, jadi langsung. Nah, langsung ya. Tapi ternyata ada yang namanya fotosistem siklik. Dari mana? Nah, ketika elektron dari fotosistem 1 itu tereksitasi dan ditangkap oleh ferredoksin, ternyata tidak semuanya bisa langsung berikatan dengan NADP+, melainkan harus dikembalikan dulu ke sitokrom. Nah, jadi balik. Jadi ketika dari ferredoksin kembali ke sitokrom, kembali ke plastosianin, kembali ke klorofil dan seterusnya, ini maka dia disebut sebagai fotosistem siklik. Jadi kalau kita lihat yang namanya fotosistem siklik, nah ini ya, ini hasilnya hanya ATP. Tapi kalau fotosistem non siklik, hasilnya NADPH2, hasilnya juga ATP ya. Jadi itu untuk fotosistem. Sudah terpenuhi ya reaksi terang, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH2. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi gelap. Nah, ini ya. Reaksi gelap. Reaksi gelap ini adalah reaksi yang dipakai untuk membentuk glukosa ya, dan membutuhkan energi kimia tadi berupa ATP dan NADPH2. Berarti ini kita tulis yang namanya reaksi gelap itu butuhnya jelas ATP dan NADPH2 dari fotosistem tadi. Kemudian yang kedua dia butuh CO2, itu yang dibutuhkan ya. Oke, sekarang kita ke prosesnya. Kalau reaksi terang disebut fotosistem, kalau reaksi gelap itu dia punya nama yaitu siklus Calvin Benson ya. Nah, ini. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi yang namanya reaksi gelap itu dimulai dari CO2. CO2 ini ya, yang namanya CO2 itu ketika masuk ke daun melalui stomata itu nanti akan diikat sama yang namanya RUBP, ribosa bifosfat, dan ini pengikatannya menggunakan enzim yang disebut dengan Rubisco ya, enzim Rubisco. Kemudian CO2 yang berikatan dengan RUBP ini akan menjadi fosfogliserat asid atau asam fosfogliserat. Nah, asam fosfogliserat ini nanti akan mengalami reduksi menjadi fosfogliseraldehid atau dikenal dengan panggilan PGAL. Dan PGAL inilah yang akan dipakai untuk membentuk glukosa ya. Jadi PGAL yang dipakai atau yang akan diubah menjadi glukosa. Nah, kemudian kita lihat dari CO2 yang masuk ke daun itu nanti yang akan diikat oleh RUBP hanya sejumlah 6. RUBP-nya 6 sehingga menghasilkan 12 molekul fosfogliseraldehid. Terus ini prosesnya disebut dengan fiksasi karena pengikatan. Kemudian fosfogliseraldehid ini akan mengalami reduksi yaitu pengurangan gugus karboksil sehingga menjadi 12 molekul fosfogliseraldehid. Nah, ternyata adik-adik dari 12 PGAL ini yang dipakai untuk membentuk glukosa itu hanya 2 PGAL. Nah, sehingga masih sisa 10. Nah, ternyata yang 10 PGAL dipakai untuk membentuk RUBP sehingga ini prosesnya disebut dengan istilah regenerasi. Jadi selesai untuk proses fotosintesis ya. Saya ulangi, untuk yang reaksi gelap itu adalah pengikatan CO2 oleh RUBP dengan enzim Rubisco sehingga membentuk asam fosfogliserat. Kemudian dia akan mengalami reduksi menjadi fosfogliseraldehid dan dari 12 fosfogliseraldehid
yang dipakai untuk membentuk 1 molekul glukosa hanya 2 PgAl. Nah, 10 PgAl yang sisanya akan dipakai untuk membentuk RUBP kembali. Nah, jadi seperti itu proses dari fotosintesis, di mana fotosintesis adalah tujuannya adalah untuk pembentukan glukosa. Oke, jadi sekian adik-adik, semoga bermanfaat.